Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Matilda Tolan dengan NPM 22220028. Saya dari Universitas Timur, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya mereview buku Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang ditulis oleh Husni Tamrin. Dalam buku ini terdapat 12 bab mengenai komunikasi dan advokasi kebijakan. Bab 1, kebijakan publik. 1. Konsep kebijakan publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai deklarasi resmi pemerintah yang mencerminkan pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan atau masalah publik. Kebijakan ini merupakan respon atau permasalahan yang timbul di masyarakat. Sebuah kebijakan publik yang efektif memiliki ciri-ciri tertentu seperti memiliki kelompok sasaran yang jelas, jangka waktu pelaksanaan yang spesifik, dan alokasi sumber daya yang mendukung realisasi dari kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, pandangan-pandangan politik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan sudah tercerminkan. Pertama, aktor dalam kebijakan. Tamrin menyatakan bahwa sektor kebijakan dalam konteks kebijakan publik adalah mereka yang selalu terlibat dalam setiap proses kebijakan publik. Kedua, aliran kebijakan publik. Dalam aliran kebijakan publik dibagi menjadi dua bagian, yaitu aliran kontinentalis dan anglosaksonis dan aliran kebijakan publik di Indonesia. Ketiga, teori perumusan kebijakan. Dalam teori perumusan kebijakan dibagi atas tiga bagian, yaitu 1. The Rational Comprehensive Theory, 2. The Incremental Theory, 3. Message Scanning Theory. Bab 2, Manajemen Kebijakan Publik. 1. Perumusan kebijakan. Tahap perumusan kebijakan menjadi langkah pertama dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Hal-hal yang ditentukan pada tahap ini akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik di masa mendatang. Penting untuk diakui bahwa perumusan kebijakan yang efektif bukan hanya konsep idealis yang penuh dengan prinsip normatif, tetapi juga harus berfokus pada implementasi dan evaluasi. 2. Implementasi kebijakan. Hal terpenting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Apabila suatu kebijakan telah diputuskan, maka kebijakan tersebut akan berhasil dan tidak akan terwujud jika tidak dilaksanakan. Upaya implementasi kebijakan memerlukan keahlian dan keterampilan untuk memahami permasalahan yang ada sehingga birokrasi menjadi strategi. Terdapat dua pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu top down dan bottom up. 3. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dijalankan untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna mencapai sasaran yang ditentukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara harapan dan realitas. Bab 3, Dinamika Kebijakan Publik. 1. Konteks makro kebijakan publik. Kebijakan publik makro adalah strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan bertujuan mempengaruhi keseluruhan perekonomian atau struktur sosial secara menyeluruh. Kebijakan jenis ini umumnya difokuskan pada indikator makroekonomi utama seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. 2. Arti penting kebijakan publik. Anderson dan Die menyebutkan bahwa studi kebijakan publik memiliki 3 manfaat penting, yaitu sebagai berikut. 1. Berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Berguna dalam meningkatkan profesionalisme praktis. 3. Berguna untuk tujuan politik. 3. Peran kepemimpinan. Dalam kebijakan publik,
organisasi pemerintah yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat wajib memastikan bahwa semua aspek yang mendukung tersebut selaras dengan regulasi pemerintahan yang ada. Hal ini menjadikan sistem koloid sebagai satu mekanisme yang diterapkan dengan ketat dalam penyelenggaraan pemilihan publik. Hanya dengan mengadopsi sistem pelayanan yang berfokus pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, layanan publik yang berkualitas dapat dicapai. Bab 4. Teori-teori pengambilan keputusan kebijakan. 1. Teori rasional komprehensif. Hogewell menjelaskan bahwa teori analisis kebijakan rasional komprehensif berlandaskan logika rasional dan menggunakan data serta informasi yang lengkap. Setiap analisis perlu dilaksanakan dengan hati-hati, ketelitian, dan perhatian terhadap detail. Dilakukan dengan memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak positif. 2. Teori inkremental. Teori inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Teori implementasi ini untuk pertama kalinya dikembangkan sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. 3. Teori pengamatan terpadu. Teori ini merupakan kombinasi dari teori rasional dan implemental. Amitai et Gioni adalah tokoh di balik model ini. Pada tahun 1967, ia mengenalkan suatu teori yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara teori rasional komprehensif dan teori inkremental. Bab 5. Komunikasi publik. 1. Komunikator. Komunikator adalah individu atau entitas yang memulai dan menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Dalam kondisi yang lebih luas, komunikator adalah pihak yang mengirimkan informasi kepada penerima. Ada dua kategori komunikator, yaitu komunikator personal dan komunikator institusional. 2. Unsur-unsur komunikasi. A. Sumber. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. B. Pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. C. Media. Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. D. Penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. E. Efek. Efek mengacu pada variasi dalam pemikiran, perasaan, serta tindakan seseorang sebelum dan sesudah menerima suatu pesan. F. Umpan balik. Beberapa orang berpendapat bahwa respons atau tanggapan merupakan manifestasi dari pengaruh yang diberikan oleh penerima. Bab 6. Model-model komunikasi. 1. Model komunikasi linear. Model komunikasi linear menggambarkan konsep komunikasi yang simpel, di mana informasi disampaikan dari pengirim langsung ke penerima dalam aliran satu arah. Dalam model ini, pesan disalurkan secara langsung tanpa adanya mekanisme tanggapan atau umpan balik, sehingga penerima hanya berperan sebagai pihak yang pasif dalam proses komunikasi. 2. Model komunikasi interaktif. Secara sederhana, interaktif mengacu pada komunikasi yang berlangsung dua arah. Komunikasi interaktif merujuk pada proses di mana pengirim menyampaikan informasi kepada penerima dan mendapat respon langsung, baik itu melalui media online maupun offline. Interaktif komunikasi merujuk pada pertukaran informasi yang memungkinkan kedua belah pihak, pengirim dan penerima, untuk saling berpartisipasi aktif. 3. Model komunikasi transaksional.
Model komunikasi transaksional adalah suatu model di mana komunikasi berlangsung secara berkelanjutan dengan pesan yang dikirim dan diterima secara polutan dalam suatu proses komunikasi. Bab 7. Bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal terdiri dari 3 elemen kata, yaitu komunikasi intra dan personal atau individu, komunikasi interview pribadi atau yang juga dikenal sebagai komunikasi interpersonal adalah suatu bentuk komunikasi yang terjadi dalam batin seseorang. Ini melibatkan individu berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau berbicara pada dirinya sendiri. 2. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal pada dasarnya adalah interaksi tatap muka antara individu di mana setiap partisipan mempengaruhi pandangan orang yang diajak berkomunikasi. Sebagai contoh, komunikasi interpersonal bisa berlangsung antara seorang ibu dan anaknya, antara dokter dan pasiennya, atau antara 2 orang yang sedang melakukan wawancara. 3. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi ketika seorang komunikator berinteraksi dengan sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari 2 orang. Jika kelompok tersebut memiliki anggota yang sedikit, maka jenis interaksi ini disebut sebagai komunikasi kelompok kecil. Sebaliknya, jika kelompok tersebut memiliki banyak anggota, maka disebut sebagai komunikasi kelompok besar. 4. Komunikasi massa. Tan dan Wright mengartikan komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang memanfaatkan media untuk menghubungkan komunikator dengan sejumlah besar audiens yang lebih luas, heterogen, serta dapat menimbulkan eksekusi. Bab 8. Teknik komunikasi kebijakan. 1. Persuasi. Ilardo mendefinisikan persuasi sebagai sebuah metode komunikasi yang bertujuan mengubah keyakinan, pandangan, niat atau perilaku seseorang melalui kata-kata isyarat nonverbal, baik dilakukan dengan kesadaran maupun sebaliknya. 2. Kampanye. Menurut Roger dan Storey, kampanye merupakan aktivitas komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk mencapai hasil khusus pada target audiens dalam jangka waktu yang ditentukan. 3. Lobby. Lobby didefinisikan sebagai suatu upaya oleh pihak yang memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang memiliki wewenang atau pengaruh dalam mencapai tujuan tersebut. 4. Komunikasi pemerintah. Komunikasi pemerintah merupakan bentuk dari komunikasi antar manusia yang berlangsung dalam lingkup organisasi pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi ini merupakan bagian dari komunikasi organisasi dan terikat dengan konteks tersebut. 5. Human relation. Human relation berarti hubungan antar manusia. Adapun perhatian utama dalam konteks ini bukan pada keberadaan fisik manusia, tetapi lebih pada karakteristik, sifat, perilaku, dan aspek-aspek psikologis lainnya dari individu tersebut. 6. Negosiasi. Negosiasi berarti perundingan. Negosiasi dapat diartikan sebagai komunikasi 2 arah yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. 7. Diplomasi. Diplomasi umumnya diartikan sebagai penerapan kebijakan luar negeri sebuah negara melalui negosiasi dengan negara-negara lain. Bab 9. Advokasi. 1. Pengertian advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu advokat atau advocateur, yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu, istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Advokat memiliki 2 makna utama. Pertama, berkaitan dengan profesi seseorang sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan bagi kliennya di pengadilan. Kedua, menyangkut tindakan mendukung atau memperjuangkan suatu tujuan atau maksud tertentu secara umum, tidak terbatas hanya di lingkungan peradilan.
2. Unsur-unsur advokasi. 1. Memilih tujuan advokasi. 2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. 3. Mengidentifikasi sasaran advokasi. 4. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. 5. Membentuk koalisi. 6. Membuat presentasi yang persuasif. 7. Mengumpulkan dana untuk advokasi. 8. Mengevaluasi usaha advokasi. Advokasi dibagi dalam 4 bagian, yaitu A. Dalam menjalankan advokasi, penting untuk memiliki pendekatan yang realistis. B. Advokasi harus dilakukan secara sistematis. C. Secara taktis, advokasi memerlukan kerjasama. D. Secara strategis, advokasi berkaitan dengan penerapan kekuasaan. Bab 10. Advokasi kebijakan. A. Aktor dalam advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan agar selalu berlandaskan pada transparansi dan responsivitas dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan adanya advokasi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. B. Tujuan advokasi kebijakan. 1. Perbaikan substansi kebijakan. 2. Perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan. 3. Perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan. 4. Perubahan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. C. Media dalam advokasi kebijakan. Media memiliki peran krusial dalam advokasi masyarakat. Bukan hanya media cetak dan elektronik, mainstream yang berperan dalam mengidentifikasi dan menyuarakan isi masyarakat, tetapi juga alat-alat seperti poster, spanduk, pamflet, Twitter, Facebook, dan film pendek yang menjadi sasaran efektif untuk mengalokasi dan mempromosikan masalah yang dialami oleh masyarakat. Bab 11. Strategi advokasi kebijakan yang efektif. 1. Advokasi melalui media. Media telah menjadi instrumen kunci dalam mempengaruhi opini publik dan keputusan pembuat kebijakan. Kekuatan media dalam menentukan apa yang orang pikirkan tentang suatu isu membuatnya menjadi alat yang efektif untuk advokasi. Media memiliki peran penting atau sentral dalam suatu proses atau aktivitas. 2. Advokasi melalui kebijakan. Advokasi tidak selalu dilakukan melalui saluran-saluran legislatif tradisional. Terkadang, saat saluran-saluran tersebut terhambat atau tidak efektif, maka para advokat dan pihak yang berkepentingan akan memilih untuk mengadvokasi kebijakan melalui pengadilan. 3. Advokasi menggunakan jejaring. Dalam usaha mempengaruhi atau mereformasi kebijakan, advokasi bukan hanya dilakukan melalui metode konvensional seperti lobby atau legitimasi. Penggunaan jejaring atau jaringan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan telah menjadi salah satu pendekatan yang semakin populer dan efektif. 4. Advokasi melalui peraturan. Dalam upaya mempengaruhi kebijakan dan praktik-praktik tertentu di masyarakat, advokasi melalui peraturan muncul sebagai salah satu pendekatan yang khusus dan berorientasi pada target, berbeda dengan undang-undang yang bersifat umum dan menyeluruh. Peraturan seringkali lebih spesifik, mendetail, dan fokus pada penerapan undang-undang dalam praktik sehari-hari. Bab 12. Policy Brief. 1. Definisi Policy Brief. Policy Brief merupakan suatu sintesis dari evaluasi terhadap suatu kebijakan yang ditargetkan bagi para pengambil keputusan di tingkat tertinggi. Tujuannya adalah untuk mengenali masalah-masalah spesifik dan opsi kebijakan, temuan-temuan terbaru, serta saran-saran baru untuk kebijakan
yang hendak dibuat. Demikian review saya, terima kasih.